Bila kita bicara soal perkembangan Islam di Provinsi Bengkulu memang tak ada habis-habisnya. Karena masyarakat Islam yang ada di bumi pertiwi ini memiliki kisah sejarah Islam yang patut kita ketahui. Salah satunya Kabupaten Lebong yang ada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki mayoritas beragama Islam dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabupaten Lebong dengan dikelilingi bukit barisan dengan udara yang sejuk memang patut disyukuri masyarakat Muslim yang ada di kabupaten ini. Eksistensi masjid sesuai fungsinya memang tak akan pernah lepas dari nilai-nilai yang dianut umat Islam untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Begitupun juga dengan penduduk di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ini. Dan jika kita berbicara mengenai masuknya agama Islam, khususnya di Kabupaten Lebong ini, tentunya telah melalui proses yang cukup panjang dan sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan lalu seperti apa perkembangan agama Islam terkhususnya di Kabupaten Lebong ini di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Untuk selengkapnya bersama saya Kosis Anami Zenda, mari kita simak dalam Jejak Islam berikut ini. Kabupaten Lebong memiliki populasi umat Islam yang sedang berkembang hingga saat ini. Masjid adalah salah satu tempat untuk membentuk akhlak dan mempelajari ilmu agama Islam yang menjadi pedoman hidup di dunia. Salah satu bukti adalah Masjid Al-Jihad ini. Masjid Al-Jihad adalah salah satu masjid yang tertua di Kabupaten Lebong yang beralamat di Jalan Kampung Jawa, Pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong. Masjid Al-Jihad ini berdiri kokoh dengan motif bangunan yang menarik sehingga membuat umat muslim dan jemaah merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah fardu dan ibadah lainnya. Masyarakat Muslim yang ada di daerah ini di saat pandemi COVID-19 selalu berupaya tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu protokol kesehatan di masa musibah yang dihadapi saat ini. Memang sebuah musibah dan ajal ditentukan oleh Sang Pencipta, tetapi manusia harus tetap berusaha untuk menghindari dan mentaati aturan yang telah ditentukan. Menurut informasi yang kami terima, perkembangan agama Islam di Kabupaten Lebong berawal dari dakwah para ulama yang dilakukan lewat perkumpulan jemaah di masjid dan dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk memberikan ajaran sesuai Al-Quran dan hadis. Dalam sejarahnya bahwa Masjid Al-Jihad Muara Aman ini dulunya sudah berdiri sejak dilakukan aktif jamaah itu tahun 1934. Kemudian berkembang yang pada waktu itu sangat sederhana, bentuknya seperti sekolahan. Dan masjid yang kita lihat sekarang ini adalah merupakan renovasi yang ketiga, ya. Yang awalnya berdiri masjid yang kita lihat sekarang ini itu sekitar tahun 1992
yang di samping merupakan swadaya masyarakat untuk pembangunan masjid kita ini, juga merupakan bantuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang pada saat itu memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid. Dan alhamdulillah kita terima, kemudian masjid dibangun dan sampai saat sekarang ini kondisi masjid kita sudah dilakukan renovasi yang ketiga. Dari beberapa sumber atau informasi yang kami terima, Masjid Al-Jihad adalah masjid yang tertua dan memiliki cerita yang panjang tentang penyebaran agama Islam di kota Pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong. Masjid Al-Jihad ini adalah masjid satu-satunya yang pertama kali di Kabupaten Lebong yang menganut paham Muhammadiyah. Hingga saat ini, perkembangan masjid dan jemaahnya semakin meluas di pelosok Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Bila kita lihat bangunan Masjid Al-Jihad ini memang pembangunan yang modern dan memiliki warna yang menarik serta lokasi yang strategis di tengah kota Pasar Muara Aman. Tetapi masjid ini memiliki peran penting bagi umat Islam pada saat ini. Perkembangan Masjid Al-Jihad Muhammadiyah Muara Aman ini khususnya di Muara Aman itu sangat positif direspon oleh masyarakat. Buktinya bahwa jamaah masjid kita ini selalu bertambah. Dari tahun ke tahun jamaahnya selalu bertambah dan kegiatan kita semakin banyak, baik itu dalam segi ibadah maupun dalam pengajian, dakwah, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Dan sampai dengan saat ini masjid kita masih aktif ya melakukan ibadah secara berjamaah. Tetapi di tahun 2020 dengan masa pandemi COVID-19 saat ini, itu masjid kita memang terjadi adanya kebijakan yang berbeda, yaitu dilakukannya protokol kesehatan, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh MMC, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga oleh pemerintah, dalam hal ini dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Keberadaan Masjid Al-Jihad Muhammadiyah di kota Pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong ini memiliki sejarah penting bagi masyarakat suku Rejang yang mayoritas beragama Islam. Untuk melakukan renovasi Masjid Al-Jihad ini, para pengurus masjid hanya mengharapkan sumbangan dari jemaah atau dari dana swadaya masyarakat yang ada di daerah ini. Untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Majelis Taklim atau jemaah yang ada di Masjid Al-Jihad ini selalu mengadakan pengajian setiap minggunya. Hal ini dilakukan supaya para jemaah memiliki ilmu agama sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengurus Masjid Al-Jihad, khususnya bagi Majelis Taklim atau pengurus Aisyah Muhammadiyah yang ada di Masjid Al-Jihad ini, selalu berupaya untuk meningkatkan memperdalam ilmu agama. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah sesama jemaah dalam membimbing generasi penerus di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Tujuannya
pengajian kita ini yaitu untuk menambah ilmu bagi ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu Aisyah adalah ibu-ibu atau Muhammadiyah putri. Ya. Nah, ini kiprah Aisyah cabang, salah satu ciri yang dikatakan cabang itu ada pengajian, harus ada pengajian. Nah, kita cabang, pimpinan cabang itu adalah pimpinan tingkat kecamatan. Kebetulan kita di Kecamatan Lebong Utara yaitu Muara Aman. Nah, kita pimpinan cabangnya yaitu pimpinan cabang Aisyah Muara Aman mengadakan pengajian setiap hari Jumat jam 2 sampai dengan asar, yang tujuannya menambah ilmu ibu-ibu yang jangan hanya tinggal taunya di dapur, sumur, kasur. Jadi ibu-ibu harus punya ilmu, harus tahu, harus berkiprah di masyarakat. Semakin perkembangan zaman, umat muslim yang ada di Kabupaten Lebong ini senantiasa berupaya untuk menanam nilai-nilai keagamaan terhadap generasi penerus. Salah satunya adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini sering dilakukan oleh majelis taklim dari Masjid Al-Jihad ini, seperti membantu anak-anak yang tidak mampu atau anak yatim piatu. Hal ini sesuai dengan surah Al-Imran ayat 104 dalam Al-Quran, yang artinya, hendaklah segolongan kamu mencegah keburukan dan menyuruhkan kebaikan. Orang-orang sedemikian adalah termasuk segolongan orang yang berbahagia. Dengan pedoman surat Al-Imran inilah, jemaah yang ada di Masjid Al-Jihad Kabupaten Lebong berlomba-lomba mencari kebaikan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian ini kan ada 4 minggu, kita bagi menjadi 1 minggu pertama itu ke Muhammadiyahan atau ke Aisyahan, yang minggu kedua itu baca Al-Quran. Ya, memperbaiki baca Al-Quran. Kemudian minggu ketiga itu fikih atau juga kadang ceramah masalah muamalah yang ini tadi disampaikan oleh Bapak Sulaiman. Kemudian minggu keempatnya itu tausiah umum. Itu untuk menambah ilmu, wawasan ibu-ibu supaya ibadahnya tambah baik, benar dengan adanya fikih. Misalnya fikih kan misalnya membahas masalah salat, supaya salatnya benar itu bagaimana, bermuamalah supaya bermuamalah bermasyarakat yang benar itu bagaimana. Jadi Aisyah ini diharapkan bermasyarakat itu menjadi rahmat bagi sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan Islam dan kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Jihad saat ini memang luar biasa. Peran para ulama dan tokoh masyarakat sangatlah penting untuk menjaga keutuhan dalam perkembangan ajaran agama Islam di daerah ini. Hingga kini, masjid terkenal sebagai pusat perkembangan Islam di Kota Pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Perkembangan Islam yang bisa dirasakan melalui masjid kita ini, bahwa di Masjid Al-Jihad Muhammadiyah ini jamaahnya majmuk. Jadi bukan hanya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masjid, tapi juga berasal dari desa-desa lain, kelurahan lain, dan kecamatan lain yang ikut bersama-sama bergabung di sini, berjamaah di masjid kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh orang masjid sebagai tempat menambah pengetahuan, memberikan pencerahan dalam hal ibadah itu terjadi di sini. Keberadaan Masjid Al-Jihad di Kota Pasar Muara Aman merupakan tempat pendidikan dan membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia dalam menjalin ukhuwah Islamiyah di Tanah Rejang, Kabupaten Lebong.
Dari informasi yang ada, masjid ternyata memiliki peran penting bagi umat Islam di Indonesia. Masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan peradaban Islam di Nusantara, khususnya di Kabupaten Lebong. Adapun masyarakat di daerah ini, mayoritas budaya lokal masyarakatnya adalah suku Reja. Pemirsa, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat di Kabupaten Lebong terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satunya dengan memakmurkan tempat ibadah atau masjid yang ada di Kabupaten Lebong ini. Nah, lalu seperti apa aktivitas giat masyarakat untuk mengisi waktu luangnya dalam memakmurkan tempat ibadah di Kabupaten Lebong ini? Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Islam. Selain Masjid Al-Jihad, kami juga mengunjungi masjid yang ada di Desa Kampung Jawa, Kabupaten Lebong, yaitu Masjid Ar-Rahman. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di daerah ini. Di saat pandemi COVID-19, jemaah masjid yang ada di Kabupaten Lebong tetap mengikuti aturan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadahnya. Dalam mewujudkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Lebong senantiasa berlomba dalam pembangunan tempat ibadah, seperti Masjid Ar-Rahman ini. Masjid Ar-Rahman ini berlokasi di Kampung Jawa, Pasar Muara Aman, tidak jauh dari Masjid Al-Jihad, Pasar Muara Aman. Kedua masjid ini menampung masyarakat Muslim yang ada di Pasar Muara Aman untuk melaksanakan kegiatan syiar agama Islam. Alhamdulillah di Masjid Ar-Rahmah Kelurahan Kampung Jawa ini jamaahnya telah ada walaupun suasana COVID, tapi masih tetap aktif di Masjid Ar-Rahmah ini. Namun di kegiatan-kegiatan lain seperti keagamaan itu dipending sejenak mengingat situasi dan kondisi. Dan di Masjid Ar-Rahmah ini juga menggunakan protokol kesehatan. Semuanya kita bisa nyaman, kita ikuti anjuran pemerintah sehingga kita bisa nyaman melaksanakan ibadah di Masjid Ar-Rahmah ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini itu selain dari sholat berjamaah, alhamdulillah setiap 5 waktu berjalan dengan baik, jamaahnya cukup. Kemudian pada malam Rabu itu ada kegiatan semacam taklim, kegiatan keagamaan. Namun saat ini sedang dihentikan mengingat keadaan, jadi mungkin kegiatan keagamaannya agak dikurangi pada kesempatan hari ini. Tapi tetap saja kegiatan yang khusus ibadah itu tetap dilaksanakan. Di balik kemegahan masjid, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara untuk memakmurkan masjid yang sudah dimiliki masyarakat Lebong ini. Karena masjid tanpa jemaah dan generasi penerusnya akan sia-sia dalam menjalankan syiar agama Islam. Nah pemirsa, di samping itu juga Masjid Muhammadiyah Al-Huda Kabupaten Lebong ini juga turut membina remaja-remaja yang ada di daerah Kabupaten Lebong ini untuk mendapatkan pendidikan non-formal dan formal. Nah salah satunya pendidikan non-formal ialah yang di belakang saya ini seperti tapak suci yang digunakan untuk remaja-remaja di sini untuk melatih bela diri. Ayo kita lihat lebih lengkapnya. Salah satu langkah untuk membentuk generasi penerus, para pengurus masjid dan beserta tokoh agama mengadakan suatu organisasi olahraga pencak silat kepada anak-anak mudanya.
Hal ini dilakukan supaya mereka senantiasa semangat dalam menjalinkan persaudaraan dan mempereratkan ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dalam rangka merealisasikan moto religius, hal ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Lebong untuk memperdalami ilmu agama Islam, sehingga memiliki generasi penerus yang memahami nilai agama Islam yang berakhlak mulia dan turkarimah. Adalah bagaimana kita menghimpun para remaja dan pemuda itu yang kita bina, di samping kita memberikan ilmu dalam hal keagamaan, kita juga membina dalam bentuk mental. Di antaranya kita salurkan keinginan para remaja dan pemuda itu dalam bentuk aktivitas seni bela diri. Nah, mereka ini kita latih mereka dalam bentuk seni bela diri di sini. Tujuannya tidak lain adalah justru memperbaiki akhlak mereka. Sebagaimana yang kita lihat di sini, mereka sedang berlatih seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kita tahu bahwa seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini secara nasional itu sudah dikenal orang. Dan dengan mengikuti seni bela diri ini, di samping bisa menjaga diri mereka masing-masing, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka itu bisa memperbaiki akhlak, sehingga mereka bukanlah mencari musuh, tapi mencari teman dan persaudaraan. Untuk meningkatkan pendidikan ajaran agama Islam di Kabupaten Lebong, banyak hal yang akan dilakukan para tokoh agama seperti di daerah Sukurejang ini, baik di bidang sekolah ataupun pendidikan lainnya dalam mengembangkan ajaran Islam dengan generasi penerus. Itulah tujuan utama bagi masyarakat yang ada di Tanah Rejang. Kabupaten Lebong adalah daerah yang memiliki ajaran Islam yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tetapi hal ini perlu diperbaiki apabila ada aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga tokoh agama dan para alim ulama yang ada di Kabupaten Lebong selalu berupaya untuk meluruskan paham-paham yang keliru di masyarakat. Hal ini dilakukan demi tercapainya umat Islam yang hakiki dan tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang seutuhnya. Pemirsa, dalam orang yang menjalankan agama secara intrinsik, agama dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup, dijalankan dan diamalkan sesuai dengan keyakinannya. Seperti yang dikatakan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, tidaklah kamu diciptakan, melainkan untuk dijadikan rahmat alam semesta. Baiklah pemirsa, demikianlah jejak Islam kali ini. Akhirnya saya Kosisana Mizenda mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.